Novel audio ke-209. 9 Sutra Matahari edisi ke-2991 hingga 2995. Cerita dilanjut. Tuan Ye, silakan tinggal. Melihat Ye Tianfei berbalik dan pergi dengan tegas, para dewa dari kelompok dunia seribu arah di belakangnya semua panik dan berteriak dengan tergesa-gesa. Tetapi Ye Tianfei tahu bahwa dia harus segera pergi, jika tidak, para penguasa setengah dewa dari klan iblis mungkin akan segera tiba, dan keadaan akan menjadi sangat merepotkan saat itu. Ye Tianfei mengerti bahwa meskipun dia memiliki kekuatan awal untuk bertarung melawan dewa setengah junior, tidak mudah untuk menang. Terlebih lagi, selama ada beberapa dewa setengah dewa atau dewa setengah dewa tingkat menengah yang datang dari klan iblis, akan sulit baginya untuk berurusan dengan mereka, jadi Ye Tianfei hanya ingin meninggalkan kelompok dunia seribu taring secepat mungkin. Melihat sosok Ye Tianfei yang melangkah pergi, para dewa di kelompok dunia seribu taring tahu bahwa mereka tidak dapat menahan Ye Tianfei. Para makhluk abadi dari dunia seribu penjuru itu saling berpandangan, dan masing-masing dari mereka memasang ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Semuanya, meskipun kita telah mengalahkan pasukan iblis yang menyerang, kekuatan keseluruhan kota iblis terlalu kuat. Mereka pasti akan mengirim pasukan besar untuk menghadapi kelompok dunia seribu arah kita. Kita pasti tidak akan mampu mengatasinya saat itu, jadi kita harus berdiskusi dengan hati-hati tentang bagaimana menanggapinya selanjutnya. Seorang makhluk surgawi yang sempurna berkata dengan ekspresi serius. Tidak peduli seberapa banyak kita berdiskusi, itu tidak ada gunanya. Kekuatan keseluruhan kelompok dunia seribu arah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kota sihir. Menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar, tidak peduli strategi apa yang kita gunakan, kita tidak dapat menghadapi kota sihir. Para makhluk abadi lainnya di sekitar terdiam beberapa saat, lalu seseorang berbicara. Ya, kelompok dunia seribu taring kita terlalu lemah dan tidak akan pernah bisa menandingi kota sihir. Tidak peduli metode apa yang kita gunakan, itu tidak berguna. Bahkan jika kita berjuang keras, kita tetap tidak bisa mengalahkan kota sihir pada akhirnya. Seorang makhluk surgawi yang kuat berkata dengan sedih. Para makhluk surgawi lainnya pun turut menghela nafas. Semuanya, saat ini kita hanya punya satu pilihan. Pada saat ini, Tuan Kong tiba-tiba berbicara. Pilihan apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Kong, semua makhluk abadi di dunia seribu arah menoleh dengan ekspresi bertanya. Bawa orang-orang kami pergi dari sini. Jika kami tetap tinggal di sini, hanya malapetaka yang akan menanti kami. Satu-satunya cara bagi kami untuk bertahan hidup adalah dengan meninggalkan tempat ini. Kata Tuan Kong dengan keras. Pergi dari sini. Para abadi lainnya sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Master Kong. Tapi ini rumah kita. Kalau kita pergi, tempat ini pasti akan dihuni oleh para iblis dan akan menjadi benteng para iblis di masa depan. Kata seseorang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dengan kekuatan kita tidak sebanding dengan kota iblis. Bahkan jika kita tetap di sini, kelompok dunia seribu arah akan tetap diduduki oleh kota iblis dan akan tetap menjadi benteng kota iblis. Lebih baik kita pergi dari sini terlebih dahulu dan mempertahankan kekuatan kita. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk kembali di masa depan. Singkatnya, tinggal di sini berarti menunggu kematian. Jika kita ingin bertahan hidup, kita hanya bisa pergi. Selama pegunungan hijau tetap ada, tidak akan ada rasa takut kehabisan kayu bakar. Kata Tuan Kong. Apa yang dikatakan Master Kong masuk akal. Jika kita ingin selamat, kita harus pergi. Seorang makhluk surgawi tingkat tinggi yang tampak lebih tua dan sangat dihormati angkat bicara. Tetapi kemana kita bisa pergi setelah meninggalkan kelompok dunia seribu taring? Kota iblis adalah salah satu kekuatan terkuat di laut kekosongan kekacauan, dan pengaruhnya meluas ke seluruh laut kekosongan kekacauan. Saya khawatir bahkan jika kita meninggalkan kelompok dunia seribu taring, kita mungkin masih diburu oleh kota iblis dan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Seseorang mengajukan pertanyaan. Aku sudah memikirkan tempat yang bagus. Kata Tuan Kong dengan suara keras. Di mana tempat yang bagus untuk dikunjungi? Semua mata tertuju pada Tuan Kong. Kami bisa mengikuti Tuan Ye. Kami akan mengikuti Tuan Ye mulai sekarang. Kata Tuan Kong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Kong, para abadi lainnya di kelompok dunia seribu arah terdiam sejenak.
Ini adalah satu-satunya pilihan kita saat ini. Saya setuju dengan saran Tuan Kong, kata seseorang dengan cepat. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu. Mulai sekarang, orang-orang dari dunia Chunhua akan mengikuti Tuan Muda Ye. Orang-orang dari dunia Chunhua, ikuti aku. Ketika Old Kong melihat bahwa Ye Tianfei telah keluar dari kelompok dunia Qianfang, dia tahu bahwa jika dia tidak mengejarnya, dia akan segera tertinggal di belakang Ye Tianfei. Jadi dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari dunia Chunhua untuk mengejarnya di luar kelompok dunia Qianfang. Ketika para dewa dari dunia lain melihat perilaku Konfusius, mereka saling memandang dan tertegun selama beberapa saat. Kami, warga Qingzu, juga akan mengikuti Tuan Muda Ye. Semua warga Qingzu, ikuti aku. Setelah beberapa tarikan napas, Ouyang Tao melambaikan tangannya dan memimpin warga Qingzu untuk mengejar kelompok dunia di depan. Semuanya, kita tidak punya pilihan lain. Tinggal di sini hanya akan membawa kematian. Mengikuti Tuan Muda Ye mungkin memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Mulai sekarang, orang-orang di dunia Changwen kita juga akan mengikuti Tuan Muda Ye. Seorang lelaki tua berbadan pendek dan kurus melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari satu dunia untuk mengejar keluar kelompok dunia Qianfang. Selanjutnya, lebih banyak makhluk abadi dari dunia lain memimpin orang-orang mereka untuk mengejar Ye Tianfei. Tuan Ye, silakan tinggal. Di kekosongan di luar kelompok Tousan Fang Worlds, Old Kong memimpin orang-orang dari Chunhua World dan bergegas keluar terlebih dahulu. Dia mulai berteriak dan mengeluarkan selembar batu giok, terus-menerus mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Dia tanpa malu-malu meminta Ye Tianfei untuk memberikan slip giok ini belum lama ini. Pada saat ini, Ye Tianfei telah menjauh dari kelompok dunia 1000 taring, tetapi energi jiwa Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia segera merasakan bahwa Tuan Kong dan orang-orang dari dunia Chunhua bergegas keluar untuk mencarinya. Sepertinya orang-orang itu berencana untuk mengikutimu. Hun Lao langsung menebak apa yang sedang terjadi dan berkata kepada Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Ye, tolong tinggallah. Tuan Ye, tolong tinggallah. Pada saat ini, Kong tua sudah merasakan aura Ye Tianfei, dan mengejarnya bersama orang-orang dari dunia Chunhua. Pasukan dari dunia lain di belakang juga tiba satu demi satu, dan pemandangannya sangat spektakuler. Ye Tianfei berhenti dan menoleh ke belakang sambil mengerutkan kening. Sejujurnya, dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, orang-orang dari kelompok dunia 1000 persegi ini tampaknya tidak dapat membantunya sama sekali. Sungguh merepotkan untuk membawa begitu banyak orang di sekitarnya. Ye Tianfei ingin pergi saja. Jumlah total makhluk surgawi dalam kelompok dunia 1000 persegi ini setidaknya lebih dari 100. Jika mereka benar-benar mengikuti Anda akan memiliki sekelompok makhluk surgawi di bawah komando Anda di masa depan. Saya pikir Anda dapat mencoba mengembangkan kekuatan Anda sendiri. Jika Anda memiliki sekelompok orang sendiri, maka Anda tidak akan lagi sendirian di laut kekosongan kekacauan, dan akan lebih mudah bagi Anda untuk melakukan apapun. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei, kembangkan kekuatanmu sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao, hati Ye Tianfei tergerak. Dia merenung sejenak, lalu berdiri diam. Sesaat kemudian, Tuan Ye, hebat, akhirnya aku berhasil menyusulmu. Tak lama kemudian, Kong tua dan orang-orang dari dunia Chunhua menyusul lebih dulu. Ketika dia melihat Ye Tianfei, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera bergegas maju, seolah-olah dia takut Ye Tianfei akan melarikan diri. Tuan Ye, mulai sekarang kami di dunia Chunhua bersedia mengikuti Anda, melayani Anda sebagai tuan kami, dan mematuhi perintah Anda. Old Kong sangat lugas. Dia berbicara dengan keras begitu dia bergegas di depan Ye Tianfei. Tuan Ye, mulai sekarang, kami, warga Qingzu, bersedia melayani Anda sebagai tuan kami. Sebelum Ye Tianfei sempat menjawab, Ouyang Tao, yang memimpin warga Qingzu, menyusul mereka, bergegas ke depan Ye Tianfei, memberi hormat dengan hormat, dan berkata, Tuan Ye, kami di dunia Changwen bersedia melayani Anda sebagai tuan kami dan mematuhi perintah Anda mulai sekarang. Kami harap Anda dapat menerima kami. Kami juga bersedia mengikuti Anda, Tuan Ye. Lebih banyak orang dan kuda dari dunia lain mengejar mereka. Para dewa dari dunia itu bergegas ke Ye Tianfei dan memberi hormat kepadanya satu persatu.
Apakah kau bersedia melayaniku sebagai tuanmu? Apakah ini tempat berlindung sementara, atau kau benar-benar ingin mengikutiku? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Tuan Ye, sejujurnya, keduanya. Begitu banyak anggota klan iblis yang meninggal di kelompok dunia 1000 taring kami. Selanjutnya, kelompok dunia 1000 taring kami pasti akan dilikuidasi oleh kota iblis, jadi kami harus pergi untuk bertahan hidup. Dalam pertempuran sebelumnya, jika bukan karena Anda, Tuan Ye, untuk membantu kami, hampir setengah dari kami yang hadir di sini akan meninggal di tangan klan iblis atau menjadi budak klan iblis. Tuan Ye, Anda adalah dermawan besar kami, dan kekuatan serta bakat Anda langka di dunia, yang membuat kami sangat mengagumi Anda, jadi kami bersedia mengikuti Tuan Ye dan bersedia melayani Anda sebagai Tuan kami mulai sekarang. Kata Tuan Tua Kong dengan keras. Tuan Ye, silakan terima kami. Mulai sekarang, kami bersedia mematuhi perintah Anda, Tuan Ye. Para dewa dari dunia lain di belakang berteriak serempak. Kau telah mengikutiku. Jika kau mengkhianatiku di masa depan, hukumanku akan sangat berat. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada pengkhianat. Ye Tianfei menatap para dewa dari ribuan dunia di depannya, berpikir sejenak dan berbicara. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hun Lao tadi, Ye Tianfei merasa bukanlah hal yang buruk jika dia dapat membangun kekuatannya sendiri. Jangan khawatir, Tuan Ye. Selama Anda bersedia menerima kami tidak akan pernah ragu. Jika ada yang berani mengkhianati Anda di masa mendatang, saya akan menjadi orang pertama yang tidak setuju dan akan menjadi orang pertama yang melenyapkan pengkhianat itu. Kata Tuan Kong dengan suara keras. Benar sekali, Tuan Ye, percayalah kepada kami. Kami mengikuti Anda dengan tulus dan tidak akan memiliki motif tersembunyi. Para dewa lainnya di belakang juga berteriak. Baiklah, karena kau begitu menghargaiku, maka ikuti saja aku. Ye Tianfei mengangguk setuju. Hebat, Tuan Muda Ye setuju dengan kita. Ketika para dewa di kelompok dunia Qianfang melihat bahwa Ye Tianfei setuju, mereka semua bersorak. Para penguasa klan iblis akan segera tiba, ayo cepat pergi. Kata Ye Tianfei. Ye Tianfei samar-samar tahu bahwa di angkasa yang jauh, ada beberapa aura iblis yang sangat menakutkan bergulung menuju lokasi kelompok dunia 1000 arah. Tetapi setelah kita pergi, apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluk biasa di kelompok dunia 1000 taring? Masih banyak makhluk di kelompok dunia 1000 taring. Setelah iblis-iblis kuat itu tiba, apakah mereka akan membunuh semua makhluk di kelompok dunia 1000 taring? Tiba-tiba seseorang berkata dengan lembut. Mendengar perkataan ini, wajah para dewa di kelompok dunia Qianfang semuanya tampak sedikit jelek. Karena orang-orang dari berbagai dunia di kelompok dunia 1000 taring yang datang ke sini semuanya terdiri dari kekuatan-kekuatan besar yang relatif kuat dan keluarga-keluarga besar di dunia mereka. Di setiap dunia, ada banyak makhluk biasa dengan kekuatan rata-rata atau bahkan tidak memiliki kultivasi sama sekali. Ketika iblis datang, makhluk-makhluk yang tersisa di kelompok dunia 1000 arah kemungkinan besar akan dibantai. Bagaimana kalau begini, kita tinggalkan beberapa ahli, dan bergegas kembali ke kelompok dunia 1000 taring sekarang juga, gunakan senjata ajaib luar angkasa untuk mengumpulkan semua makhluk hidup di dunia kita sendiri, lalu bawa mereka ke dunia kecil di kelompok dunia 1000 taring kita. Aku sudah menghitung sebelumnya, dan ada lebih dari 20 dunia kecil yang sangat rahasia di kelompok dunia 1000 taring kita. Biarkan semua makhluk hidup bersembunyi di dunia kecil itu, lalu tutup pintu masuk dan keluarnya, dan lihat apakah mereka bisa menghindari pembantaian para iblis. Jika mereka benar-benar tidak bisa melarikan diri, itu sudah takdir, karena kita tidak bisa membawa semua orang di kelompok dunia 1000 taring pergi. Tiba-tiba seorang peri berkata dengan keras. Ini adalah satu-satunya cara saat ini. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Kita akan meninggalkan makhluk surgawi di setiap dunia dan bergegas kembali untuk membuat pengaturan sekarang. Semua orang, keluarkan semua senjata ajaib luar angkasa pada kalian, sehingga kalian dapat memindahkan makhluk hidup di setiap dunia ke dunia kecil dengan lebih cepat. Old Kong mengangguk setuju. Kemudian para dewa dari dunia lain pun turut menyatakan persetujuannya. Meskipun semua orang tahu bahwa metode ini mungkin tidak aman, karena iblis mungkin mengirim master tingkat setengah dewa.
Kemampuan persepsi master tingkat setengah dewa sangat mengerikan sehingga seharusnya tidak sulit untuk menemukan dunia kecil itu, tetapi ini adalah satu-satunya jalan keluar. Lalu masing-masing dunia mengirimkan satu makhluk surgawi, yang membawa senjata ajaib angkasa untuk memindahkan makhluk hidup yang tertinggal di kelompok dunia 1000 penjuru. Bawa bendera formasi ini kembali bersamamu. Letakkan di pintu masuk dan keluar dunia kecil itu. Bendera ini dapat berfungsi sebagai isolasi dan penyembunyian. Ye Tianfei melambaikan tangannya, mengeluarkan ratusan bendera formasi, dan menyerahkannya kepada para dewa yang akan kembali. Tak lama kemudian, ada makhluk surgawi dari masing-masing dunia yang mengajukan diri untuk bergegas kembali ke kelompok dunia 1000 penjuru. Baiklah, ayo cepat pergi, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei meminta para dewa dari setiap dunia untuk menempatkan orang-orang dari dunia mereka ke dalam senjata sihir luar angkasa mereka. Kemudian Ye Tianfei memindahkan semua makhluk abadi ke menara hantu, mengeluarkan kartu teleportasi ruang angkasa dan mengisinya dengan sejumlah besar kristal energi ruang angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan memulai teleportasi. Karena Ye Tianfei samar-samar merasakan bahwa para penguasa dari kota iblis mungkin akan segera tiba. Sekitar setengah jam setelah Ye Tianfei pergi, 3 badan besar yang dipenuhi energi iblis muncul di kehampaan yang jauh, terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan bergegas menuju kelompok dunia 1000 arah. 3 penguasa setengah dewa dari klan iblis akhirnya tiba. Di depan adalah kelompok dunia 1000 persegi. Aku telah melihat banyak pecahan jiwa yang ditinggalkan oleh klan iblis kita. Tampaknya orang-orang kita di kota iblis telah dikalahkan. Kemampuan persepsi dari ketiga penguasa setengah dewa dari klan iblis ini sangat mengerikan. Sebelum mereka tiba, mereka telah menemukan bahwa banyak anggota klan iblis telah terbunuh di kelompok dunia 1000 persegi. Tak lama kemudian, 3 dewa iblis tiba di depan kelompok dunia 1000 arah dan melihat ke dalam. Wajah ketiga dewa iblis itu agak jelek. Mereka mungkin sudah tahu apa yang terjadi di kelompok dunia di depan belum lama ini. Tentara klan iblis kita yang menyerang kelompok dunia 1000 arah telah dihancurkan, hanya sebagian kecil yang berhasil lolos. Selama kurun waktu ini, pasukan kota iblis kita telah bertempur di mana-mana di laut kekosongan kekacauan, dan dapat dikatakan bahwa mereka tak terkalahkan dimanapun mereka berada. Tanpa diduga, kota iblis kita telah mengalami kemunduran di kelompok dunia ini. Salah satu dewa setengah berkata dengan wajah muram. Anak itu, Ye Tianfei, sudah pergi. Seorang dewa iblis berbalik dan melihat ke arah ruang dan waktu yang jauh. Arah ini persis arah yang ditinggalkan Ye Tianfei tadi. Tujuan utama kunjungan kita kali ini adalah bocah Ye Tianfei itu. Ayo kita kejar dia. Sang dewa setengah dewa merasakan sisa napas Ye Tianfei sejenak dan berbicara. Kejar. Ketiga dewa setengah dewa itu menggunakan keterampilan fisik mereka pada saat yang sama dan mengejar ke arah tempat Ye Tianfei pergi. Alasan mengapa ketiga dewa setengah Mahtei ini datang ke kelompok dunia 1000 taring adalah untuk Ye Tianfei, bukan untuk kelompok dunia 1000 taring. Pada saat yang sama, di masing-masing dunia 1000, ada makhluk surgawi yang menggunakan sihir luar angkasa untuk menempatkan makhluk-makhluk di dunia-dunia ini ke dalam dunia 1000, dan kemudian membawa mereka ke beberapa dunia kecil yang tersembunyi di dunia 1000. Setelah para abadi ini memindahkan makhluk-makhluk dari dunia mereka sendiri ke dunia-dunia kecil tersebut, mereka mengeluarkan bendera-bendera formasi yang diberikan oleh Ye Tianfei dan menatanya di pintu-pintu masuk dan keluar dunia-dunia kecil tersebut, membentuk formasi untuk menyembunyikan dan mengisolasi aura dunia-dunia kecil tersebut. Bendera formasi yang disempurnakan oleh Ye Tianfei sangat kuat. Bahkan makhluk surgawi mungkin tidak dapat menemukan formasi yang telah ia buat. Kecuali jika seorang master setengah dewa datang dan merasakannya dengan saksama, ia mungkin dapat menemukannya. Karena ada begitu banyak dunia di kelompok dunia 1000 taring, jumlah makhluk hidup juga mencengangkan. Tak lama kemudian, dunia-dunia kecil yang tersembunyi itu mulai dipenuhi makhluk hidup. Di setiap dunia kecil, ada makhluk surgawi yang secara pribadi bertugas menjaga ketertiban. Semua makhluk hidup di kelompok dunia 1000 Fang kita harus ingat bahwa Tuan Muda Ye lah yang menyelamatkan miliaran makhluk hidup di kelompok dunia 1000 Fang kita. Mulai sekarang, kita semua harus ingat bahwa Tuan Muda Ye adalah dermawan besar bagi kelompok dunia 1000 Fang kita. Kita di kelompok dunia 1000 Fang harus selalu mengingat kebaikan dan kebajikan Tuan Muda Ye yang besar.
Para makhluk surgawi yang duduk di dunia-dunia kecil ini melantunkan nama Ye Tianfei dan perbuatannya menyelamatkan kelompok dunia 1000 Fang di setiap dunia kecil. Karena sebagian besar dunia di kelompok dunia 1000 Taring telah memilih untuk mengikuti Ye Tianfei dan menganggap Ye Tianfei sebagai tuan mereka. Dalam arti tertentu, Ye Tianfei telah menjadi pemimpin kelompok dunia 1000 Taring. Jika beberapa orang dari berbagai dunia di kelompok dunia 1000 Taring kembali di masa depan, maka Ye Tianfei akan menjadi penguasa kelompok dunia ini. Oleh karena itu, para dewa ini mulai menyebarkan berita tentang penampilan, perbuatan dan reputasi Ye Tianfei, yang setara dengan membantu Ye Tianfei membangun prestisenya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, kemunculan dan nama Ye Tianfei menyebar ke seluruh dunia kecil, bahkan banyak makhluk fana mulai membangun kuil untuk memuja Ye Tianfei. Karena di mata makhluk-makhluk ini, Ye Tianfei telah menjadi penyelamat yang agung. Karena semakin banyak kuil yang didedikasikan untuk Ye Tianfei dibangun di dunia kecil ini, semakin banyak makhluk datang untuk memuja penampilan Ye Tianfei dan melantunkan nama Ye Tianfei. Entah bagaimana, gumpalan aura misterius berwarna putih mulai muncul di dunia kecil ini. Aura misterius berwarna putih ini meresap ke kedalaman ruang, menyusuri saluran tertentu di kedalaman waktu dan ruang, melayang ke arah Ye Tianfei yang berada jauh di dalam waktu dan ruang. Pada saat yang sama, di laut kekosongan kekacauan, di daerah terlarang yang misterius. Ada lagi yang bersaing memperebutkan takdir menjadi dewa. Dan tampaknya dia adalah seorang junior muda, yang wilayahnya hanya Golden Immortal. Menarik, sangat menarik. Di daerah terlarang ini, di sebuah gua rahasia tempat kabut kacau berputar-putar, makhluk yang kuat tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah ruang dan waktu yang jauh, lalu berkata pada dirinya sendiri. Laut kekosongan kekacauan primal akan kembali bergejolak untuk beberapa saat. Aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan binasa karenanya, dan berapa banyak yang akan bangkit karenanya. Bagi makhluk biasa di dunia, godaan untuk menjadi dewa terlalu besar. Namun, tidak mudah untuk menjadi dewa di era ini. Pria kuat itu mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan berkata sambil menghela nafas. Pada saat ini, di lautan hampa yang kacau, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berteleportasi dengan cepat dan terus-menerus. Ye Tianfei dapat merasakan ada 3 energi jiwa yang kuat di belakangnya yang merasakan dan melacak napasnya. Kota iblis benar-benar sangat menghargaiku. Demi menghadapiku, mereka bahkan mengirim 3 dewa setengah dewa. Ye Tianfei berkata dalam hati. Mereka pasti mengincar benih yin. Kekuatan besar ini sangat menghargai benih yin, tampaknya nilai benih yin bahkan lebih berharga dari yang kita bayangkan. Kata Hun Lao. Itu mungkin saja, tapi sejauh ini benih yin belum memberiku banyak manfaat. Kata Ye Tianfei. Mungkin nanti kau akan mengetahuinya. Para penguasa kekuatan besar itu sangat menghargai benih yin itu. Menurutku, nilai benih yin itu pasti luar biasa. Kemungkinan besar benih itu berhubungan dengan para dewa zaman kuno di 3000 dunia. Kau akan mengalaminya perlahan-lahan di masa depan. Kata Hun Lao. Aku hanya bisa mengalaminya perlahan-lahan di masa depan. Ye Tianfei mengangguk. Sambil berbicara, Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa untuk terus berteleportasi, bergerak maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Di belakang mereka, 3 dewa setengah manusia dari kota iblis mengejar mereka dari dekat. Di antara ketiga dewa ini, ada 2 dewa utama dan 1 dewa menengah. Ketiga dewa ini telah mempraktikkan berbagai warisan kuno dari klan iblis. Mereka mengunci napas Ye Tianfei dan melacaknya sepanjang jalan. Ketiga orang tua ini sangat kuat. Mereka dapat mengunci napasmu dengan akurat dari jarak yang sangat jauh. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka adalah dewa setengah dewa, dan mereka berasal dari kekuatan yang kuat seperti kota iblis dengan warisan kuno. Wajar saja jika mereka kuat. Ye Tianfei tersenyum pahit. Biarkan aku membantumu mengisolasi aura. Kata Hun Lao. Gemerisik. Saat berikutnya, cabang-cabang dan dedaunan tua mulai meregang dan bergetar, melepaskan rantai hukum putih, memanjang keluar dan menutupi badan Ye Tianfei, membantu Ye Tianfei mengisolasi napas. Aku ikut juga, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Kemudian ulat sutra naga bertanduk emas itu melepaskan sejumlah besar rune misterius berwarna emas. Rune emas ini menyelimuti badan Ye Tianfei,
menyebabkan ruang di sekitar Ye Tianfei sedikit terdistorsi. Dengan upaya bersama Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas, lapisan distorsi ruang mulai terbentuk di sekitar badan Ye Tianfei, mengisolasi semua persepsi. "Guru, saya juga ikut," teriak Hu Miao. Kemudian dia menggunakan teknik ilusi warisan klan rubah langit kuno, dan mulai menciptakan ilusi aneh satu demi satu di sekitar badan Ye Tianfei, membungkus badan Ye Tianfei dengan erat dan mengisolasinya dari persepsi. Pada saat ini, 3 dewa iblis yang mengikuti jauh di belakang tiba-tiba menemukan bahwa aura yang ditinggalkan Ye Tianfei telah sangat melemah. Oh tidak, anak itu tampaknya menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengisolasi napasnya. Jika dia terus seperti ini, kita tidak akan bisa merasakannya lagi. Seorang dewa iblis merasakan ada yang tidak beres dan angkat bicara. "Kita harus mempercepat," lanjut sang dewa. Wus wus wus. Lapisan api iblis samar tiba-tiba muncul di atas badan ketiga dewa setengah dewa. Lapisan api iblis ini terdiri dari hukum iblis murni. Api ini memiliki efek merangsang potensi untuk sementara dan tidak akan meninggalkan gejala sisa setelahnya. Ketiga dewa iblis itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka dan mengejar ke arah Ye Tianfei. Ketiga orang itu semakin cepat. Hun Lao memiliki persepsi yang luar biasa dan segera mengingatkan Ye Tianfei. "Jangan takut," teriak Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei mulai menggunakan teknik rahasia yang diajarkan oleh Tuan Liu, yang secara khusus digunakan untuk menghindari malapetaka guntur. Teknik rahasia ini dapat menyembunyikan aura seseorang dengan rapat. Tak lama kemudian nafas Ye Tianfei pun semakin melemah. Pada saat yang sama, Ye Tianfei terus mengisi sejumlah besar kristal energi ruang tingkat tinggi ke dalam kartu teleportasi ruang dan terus berteleportasi. Dengan cara ini, Ye Tianfei berada di depan dan 3 dewa iblis berada di belakang, dan kecepatan kedua belah pihak sangat cepat. Situasi ini berlangsung selama 5 atau 6 hari. 5 atau 6 hari kemudian, ketiga dewa iblis itu secara bertahap mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan napas Ye Tianfei. Mereka harus memperlambat dan merasakan dengan saksama. Setiap kali mereka harus merasakan beberapa saat sebelum mereka dapat merasakan arah napas Ye Tianfei lagi dan kemudian menyusul. Setelah hari ke-8, kita tidak bisa lagi merasakan napas anak itu. Di suatu kekosongan di laut kekosongan kekacauan, 3 dewa iblis berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat buruk. Salah satu dewa berkata dengan gigi terkatup. Ketiga dewa iblis tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka bertiga, 3 master tingkat dewa setengah, pergi bersama untuk menghadapi seorang junior, tetapi setelah mengejar selama 7 atau 8 hari, mereka bahkan tidak melihat bayangan lawan, mereka juga tidak menyentuh sehelai rambut pun. Anak ini sangat licin. Tiba-tiba aku mengerti mengapa dia diburu oleh begitu banyak kekuatan besar, tetapi masih aman sampai sekarang. Setelah 3 dewa iblis berdiri di kehampaan ini dan merasakan selama setengah jam, mereka masih tidak dapat menangkap napas Ye Tianfei dengan akurat. Salah satu dewa iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada titik ini, kita bertiga tidak punya pilihan selain melacaknya secara terpisah. Dengan cara ini, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk menemukannya. Usul dewa setengah lainnya. Kudengar meskipun anak ini hanya seorang dewa emas, kekuatannya sangat aneh. Salah satu dewa kita di kota iblis tumbang karena dia. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dan membubarkan pasukan. Aku tidak tahu apakah kita bisa menghadapinya, kata dewa iblis ketiga. Apakah menurutmu keturunan dewa emas benar-benar dapat membunuh dewa iblis kita? Alasan utama kejatuhan dewa iblis kita adalah leluhur es dari kelompok dunia es dan salju. Monster es itu adalah barang antik tua. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan klan iblis es dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Adapun anak bermarga Ye, aku benar-benar tidak percaya seberapa kuatnya dia. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri di depan kita. Jika aku mengejarnya, aku akan membunuhnya seperti membunuh ayam atau guguk. Ayo kita kejar dia secara terpisah. Dewa iblis yang berbicara lebih dulu mensibir, lalu menggunakan keterampilan badannya untuk berubah menjadi sinar cahaya sihir, dan langsung menghilang ke satu arah. Baiklah, mari kita berpencar dan mengejar mereka. Melihat hal ini, 2 dewa iblis lainnya tidak punya pilihan selain setuju dan pergi secara terpisah. Waktu berlalu, dan 2 hari lagi telah berlalu. 2 hari kemudian,
Akhirnya kita berhasil menyingkirkan ketiga orang itu. Hun Lao menghela napas lega. Kita telah dikejar oleh 3 dewa iblis untuk waktu yang lama, dan saraf semua orang menjadi tegang. Baru sekarang kita akhirnya bisa bersantai. 1 dewa setengah dewa menengah, 2 dewa setengah dewa utama, dan mereka semua adalah orang-orang kuat dari kota iblis. Kekuatan mereka memang mengerikan. Sepertinya kekuatanku masih belum cukup, kata Ye Tianfei. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dalam hati. Hal ini terutama karena Ye Tianfei merasakan adanya tanda-tanda pelonggaran dalam wilayah kekuasaannya, yang merupakan pertanda terjadinya terobosan wilayah kekuasaan. Jadi Ye Tianfei secara acak menemukan gugus dunia biasa di dekatnya, memasuki dunia yang tidak mencolok, menemukan kawasan pegunungan kuno yang luas, mengebor bawah tanah, membuka istana bawah tanah, lalu mengatur lusinan formasi penyembunyian dan formasi isolasi yang canggih di sekitar istana bawah tanah, lalu memasuki istana bawah tanah. Ye Tianfei memasuki menara hantu dan datang ke hadapan para dewa dari kelompok dunia 1000 arah. Tuan Muda Ye ada di sini. Para dewa dari dunia 1000 Fang awalnya duduk bersila dalam meditasi dengan mata tertutup. Ketika mereka melihat Ye Tianfei datang, mereka semua berdiri dan mendatangi Ye Tianfei dengan hormat. Jumlah makhluk surgawi seluruhnya lebih dari 110. Termasuk dari makhluk surgawi primer hingga makhluk surgawi yang sempurna. Awalnya, kelompok dunia Qianfang memiliki lebih banyak makhluk surgawi dari ini, tetapi dalam perang sebelumnya ketika pasukan iblis menyerbu, banyak makhluk surgawi yang dibunuh oleh iblis. Semuanya, kita sudah menyingkirkan ketiga dewa iblis itu, kata Ye Tianfei. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para abadi di kelompok dunia 1000 Fang semuanya menghela napas lega. Selama dilacak oleh 3 dewa iblis, Ye Tianfei telah berkomunikasi dengan para dewa abadi dari kelompok dunia 1000 arah, jadi mereka tahu bahwa ada 3 dewa iblis yang melacaknya dari belakang. Tuan Muda Ye benar-benar hebat. Dia berhasil lolos dari pelacakan 3 dewa setengah dewa dengan mudah. Sepertinya kita mengikuti orang yang tepat. Banyak dewa abadi yang diam-diam menyampaikan pesan itu. Semuanya, dalam pertempuran sebelumnya, semua orang menghabiskan banyak energi, dan banyak orang terluka. Jadi dalam periode waktu berikutnya, aku berencana untuk memurnikan beberapa pil bagi kalian untuk mengisi kembali energi kalian dan menyembuhkan luka-luka kalian. Jika kalian membutuhkan pil apapun, baik untuk kultivasi maupun untuk penyembuhan, aku dapat membantu kalian memurnikannya. Selain itu, sebaiknya kalian menyediakan sendiri bahan-bahan obatnya. Ye Tianfei menatap para dewa dari 1000 dunia di depannya, berpikir sejenak, dan berkata dengan keras. Tuan Ye, bisakah Anda membantu kami membuat pil? Apakah Anda seorang alkemis? Para dewa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ouyang Tao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, aku seorang alkemis. Ye Tianfei mengangguk. Aku tidak percaya bahwa Tuan Ye tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi juga seorang alkemis. Dia sangat menakjubkan. Semua makhluk abadi di kelompok dunia 1000 Fang menghela napas. Tuan Ye, saya ingin tahu tingkat ramuan apa yang bisa Anda buat. Bisakah Anda membuat ramuan tingkat surgawi? Tanya seorang makhluk surgawi dengan hati-hati. Karena mereka yang berdiri di hadapan Ye Tianfei semuanya adalah makhluk surgawi abadi, hanya ramuan tingkat makhluk surgawi abadi yang akan efektif bagi mereka. Mereka merasa agak sulit mempercayai bahwa Ye Tianfei, yang begitu muda, benar-benar dapat memurnikan ramuan tingkat surgawi. Sebenarnya jumlah alkemis tingkat surgawi relatif sedikit. Di seluruh kelompok dunia 1000 Fang, hanya ada beberapa alkemis tingkat surgawi, dan para alkemis ini telah melarikan diri jauh sebelum invasi pasukan iblis. Karena sebagai seorang alkemis di tingkat surgawi, dia akan sangat populer dimanapun dia pergi dan akan bisa bergaul dengan baik. Tidak perlu baginya untuk tetap berada di kelompok dunia 1000 arah dan menunggu kematian. Jangan khawatir, selama itu adalah ramuan tingkat dewa abadi surgawi, aku bisa memurnikannya. Bahkan jika kamu membutuhkan ramuan tingkat dewa setengah dewa dasar, aku juga bisa memurnikannya. Ye Tianfei tidak menyembunyikan apapun dan berbicara perlahan. Karena mulai sekarang, para abadi di depannya ini akan mengikutinya dan menjadi bawahannya, jadi Ye Tianfei berencana untuk mulai membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka.
Cara paling langsung dan cepat untuk meningkatkan kekuatan Anda adalah melalui ramuan alami. Apa, Tuan Ye? Bisakah Anda memurnikan ramuan tingkat Dewa Setengah? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, lebih dari 100 orang abadi semuanya ragu apakah mereka salah dengar. Tentu saja bisa. Ye Tianfei mengangguk, mendesis. Melihat Ye Tianfei mengakui bahwa ia mampu memurnikan ramuan setengah dewa utama, para makhluk abadi ini sangat terkejut. Seorang alkemis di tingkat surgawi sudah sangat dicari di dunia 1000 taring. Tidak peduli kekuatan atau keluarga mana yang dia datangi, dia akan menerima penghormatan tertinggi. Seorang alkemis yang dapat memurnikan ramuan setengah dewa benar-benar eksistensi legendaris yang tidak mungkin tercapai bagi kelompok dunia Qianfang. Sekarang ada seorang alkemis di depan kita yang dapat memurnikan ramuan setengah dewa. Tuan Ye, saya tidak menyangka tingkat pemurnian Anda begitu tinggi, sungguh menakjubkan. Seru Old Kong. Baiklah, katakan saja padaku ramuan apa yang kau butuhkan. Akan lebih baik jika kau bisa menyediakan ramuannya sendiri. Jika kau benar-benar tidak memilikinya, aku juga bisa menyediakannya. Kata Ye Tianfei. Tuan Kong, tolong kumpulkan ramuan yang dibutuhkan semua orang dan berikan padaku setelah Anda mengumpulkannya. Kata Ye Tianfei kepada Tuan Kong. Baiklah, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan segera mengambilnya. Kata Tuan Kong. Semua orang berbaris sekarang dan laporkan ramuan yang kalian butuhkan satu persatu. Juga, sediakan sendiri bahan-bahan obat yang diperlukan. Jangan berpikir untuk meminta Tuan Muda Ye melakukannya untukmu. Jika aku tahu siapa yang mencoba memanfaatkan, aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Kata Tuan Tua Kong dengan keras. Setelah beberapa saat, Kong Tua mengumpulkan semua jenis ramuan yang dibutuhkan oleh para dewa dan mencatatnya dalam lembaran giok. Ia juga mengumpulkan setumpuk besar bahan obat dan menaruhnya dalam cincin antariksa. Kemudian ia menyerahkan lembaran giok dan cincin antariksa itu kepada Ye Tianfei. Baiklah, semuanya, mari kita istirahat dulu. Setelah Ye Tianfei mendapatkan slip giok dan cincin luar angkasa, dia melesat dan langsung pergi. Dia menemukan tempat terpencil di menara hantu dan mulai memurnikan ramuan. Saat Ye Tianfei memikirkannya, 6 jenis api aneh muncul di udara dan mengelilingi badan Ye Tianfei. Sebuah kuali alkimia muncul dan diletakkan di depannya. Awalnya, Ye Tianfei telah mengumpulkan 7 jenis api aneh, tetapi untuk mengolah kitab suci kuno 9 Sutra Matahari, ia telah memadukan api Tianyang ke dalam kitab suci kuno 9 Sutra Matahari tingkat pertama. Kini, hanya tersisa 6 jenis api aneh. 6 jenis api aneh ini cukup untuk membantu Ye Tianfei memurnikan semua pil. Dengan tingkat alkimia Ye Tianfei saat ini, memurnikan ramuan tingkat surgawi tentu saja merupakan tugas yang sangat mudah. Ye Tianfei memiliki 2 jiwa, yang satu memurnikan pil, dan yang lainnya memahami teknik alkimia dan pengalaman yang tercatat dalam kuali alkimia. Teknik dan pengalaman alkimia yang tercatat dalam kuali ini ditinggalkan oleh dewa. Alasan mengapa keterampilan alkimia Ye Tianfei meningkat pesat akhir-akhir ini adalah karena ia memahami teknik alkimia dan pengalaman dalam kuali alkimia ini. Waktu berlalu dengan cepat di dalam Pantong Tower, dan segera sebulan telah berlalu. 1 bulan kemudian, Ye Tianfei kembali mendatangi para dewa di kelompok dunia 1000 arah. Tuan Muda Ye. Ketika para makhluk surgawi yang tengah bermeditasi dan beristirahat melihat Ye Tianfei, mereka semua langsung berdiri dan menatap Ye Tianfei dengan mata penuh harap. Para makhluk surgawi ini telah menunggu, dan mereka agak menantikan apakah Ye Tianfei benar-benar dapat memurnikan semua ramuan tingkat surgawi yang mereka butuhkan. Ye Tianfei tidak banyak bicara. Dia melambaikan tangannya dan ratusan botol giok berisi ramuan terbang keluar dari lengan bajunya dan melayang di depan para dewa itu. Ini obat yang kamu butuhkan, kata Ye Tianfei. Tuan Ye, Anda benar-benar telah menyempurnakan ramuan yang saya butuhkan. Para dewa melihat botol-botol ramuan yang mengeluarkan aroma harum yang melayang di depan mereka, dan dengan cepat menemukan ramuan yang mereka butuhkan. Mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Anda harus tahu bahwa setiap jenis ramuan yang mereka butuhkan sangat berharga dan sangat berguna bagi mereka. Di masa lalu, saat mereka berada di kelompok dunia 1000 arah, mereka juga meminta bantuan para alkemis terampil untuk membuat pil. Namun, di seluruh kelompok dunia 1000 taring,
Tidak banyak alkemis tingkat surgawi, dan imbalan yang diminta para alkemis itu sangat menakutkan. Ada beberapa ramuan surgawi tingkat tinggi, atau ramuan khusus langka, yang bahkan para alkemis surgawi mungkin tidak dapat memurnikannya. Sekarang Ye Tianfei benar-benar telah memurnikan semua pil yang mereka butuhkan dalam waktu singkat. Metode ini sungguh menakjubkan. Setiap makhluk abadi mendapat ramuan yang dibutuhkannya dan sangat gembira. Baiklah, setelah kau mendapatkan pilnya, mulailah mundur untuk menyembuhkan lukamu atau berlatih. Aku harap mulai sekarang kau akan menghabiskan waktu dan energi utamamu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatanmu. Karena kau ingin mengikutiku, kau harus memainkan peranmu sebagaimana mestinya. Tidak akan berhasil jika kau terlalu lemah. Selain itu, mulai sekarang, beritahu aku pil apa yang kau butuhkan untuk latihanmu. Selama itu adalah pil tingkat abadi dan ada cukup bahan untuk memurnikan pil, kau dapat memiliki pil sebanyak yang kau inginkan. Ye Tianfei menambahkan, "Terima kasih, Tuan Ye." Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, lebih dari 100 orang abadi menjadi lebih bersemangat. "Tuan Ye, jangan khawatir. Kami pasti akan mendengarkan Anda dan berlatih keras mulai sekarang." Ouyang Tao melangkah maju dan berkata dengan keras kepada Ye Tianfei. Semua orang telah mendengar apa yang dikatakan Guru Ye. Mulai sekarang, semua orang harus berlatih keras. Jika ada yang berani bermalas-malasan, akulah yang pertama tidak setuju. Ouyang Tao berbalik dan berkata kepada para dewa dari dunia 1000 arah di belakangnya. Ouyang Tao dan Kong Lao adalah orang pertama yang mengikuti Ye Tianfei, jadi mereka lebih dipercaya oleh Ye Tianfei dan memiliki prestise lebih tinggi di antara para dewa abadi ini. "Tuan Ye, jangan khawatir, kami semua akan mendengarkan Anda," teriak lebih dari 100 orang abadi serempak. "Tidak peduli berapa banyak ramuan yang Anda butuhkan, pasti ada orang yang menyediakannya. Di mana di dunia ini Anda bisa menemukan hal yang begitu bagus?" Semua makhluk abadi ini bersemangat tinggi dan penuh energi. "Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan mulailah berlatih sekarang juga," teriak Ouyang Tao lagi. Kemudian orang-orang dari kelompok dunia 1000 taring berbalik satu persatu dan mengambil pil yang baru saja diberikan Ye Tianfei untuk berlatih atau menyembuhkan luka-luka mereka. "Aku juga perlu berlatih dalam pengasingan untuk sementara waktu untuk melihat apakah aku bisa menembus alam." Ye Tianfei berbalik dan berkata pada dirinya sendiri. Pada periode waktu berikutnya, Ye Tianfei mulai berlatih dalam pengasingan. Ye Tianfei duduk bersila, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan menumpuknya di sekujur badannya, dan ada juga beberapa kristal ilahi yang mengambang di depannya. Ye Tianfei berencana untuk memurnikan kristal-kristal ilahi ini terlebih dahulu dan kemudian menerobos ke wilayah barunya. Ye Tianfei telah menghindari 9 kesengsaraan guntur sebelumnya. Kali ini dia dapat secara langsung memengaruhi alam abadi surgawi. Begitu dia berhasil menembusnya, dia akan menjadi abadi surgawi di masa depan. Ye Tianfei berlatih kitab suci kuno 9 Sutra Matahari, dan sebuah bola cahaya keemasan yang besar keluar dari dantiannya dan melayang di atas kepalanya, melayang ke atas dan ke bawah, dan seketika ruang di sekitarnya mulai terbakar. Kekuatan kitab suci kuno 9 Sutra Matahari setelah memadukan harta karun yang paling banyak memang jauh lebih kuat daripada kitab suci kuno 9 Sutra Matahari yang pernah kulatih sebelumnya. Mulai sekarang, jika aku ingin meningkatkan kekuatan kitab suci kuno 9 Sutra Matahari, aku harus terus mencari lebih banyak harta karun yang untuk dipadukan. Ye Tianfei berpikir dalam hati sambil menatap bola cahaya emas besar di atas kepalanya. "Mari kita mulai memberi dampak pada wilayah kita," kata Ye Tianfei dalam hati. Gemuruh. 8 urat dewa yang kacau sebesar sungai yang semuncul di badan Ye Tianfei. Di setiap urat dewa yang kacau, ada energi abadi yang tak berujung mengalir di dalamnya, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei mulai berlatih dengan tenang dan berusaha mencapai alam yang lebih tinggi. Belum lama ini di grup dunia 1000 persegi, Ye Tianfei mengalami satu pertempuran intensitas tinggi demi pertempuran lainnya. Khususnya dalam pertempuran terakhir, Ye Tianfei bertarung melawan hampir 20 dewa surgawi sendirian. Sebagian besar dari 20 dewa surgawi itu adalah dewa surgawi sempurna dan dewa surgawi tingkat tinggi. Di antara mereka ada dewa surgawi sempurna di level 99 kembali ke dewa sejati. Setelah mengalami pertempuran ini,
akumulasi dan pengalaman Ye Tianfei menjadi cukup baik. Terlebih lagi, Ye Tianfei pernah bekerja sama dengan leluhur Bing untuk membunuh Dewa Iblis, dan pertempuran itu bahkan lebih hebat lagi. Oleh karena itu, Ye Tianfei sekarang memiliki akumulasi yang cukup untuk menerobos ke alam abadi surgawi. Sebelum dia menyadarinya, setahun telah berlalu di Menara Pantom. Akhirnya aku menyentuh kesempatan untuk melakukan terobosan. Setahun kemudian, Ye Tianfei, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya dan menghembuskan napas pelan, dengan ekspresi terkejut di matanya. Setelah setahun berusaha mencapai alam yang lebih tinggi, Ye Tianfei sudah merasa bahwa tidak akan lama lagi sebelum ia berhasil menerobosnya. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei terus menerobos alam, dan setengah tahun berlalu tanpa disadari. Setengah tahun kemudian, akhirnya aku bisa menerobos. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, lalu perlahan berdiri, dan kemudian Ye Tianfei berjalan keluar dari menara hantu. Seperti yang diharapkan, langit tertutup awan gelap. Kilatan petir tebal bergerak di antara awan gelap, memancarkan energi yang merusiak. Suara gemuruh yang besar terus meledak. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya dan segera menemukan tempat di bumi yang cocok untuk menanggung kesengsaraan guntur. Dia menggerakkan badannya dan langsung tiba di tempat ini, lalu mulai menanggung kesengsaraan. Ketika Ye Tianfei mengalami kesengsaraan guntur, dalam waktu dan ruang yang jauh, sesosok yang dipenuhi energi iblis tiba-tiba berhenti dan berdiri di kehampaan. Ini adalah dewa setengah dari ras iblis. Dewa iblis setengah dewa ini merasakan dengan saksama, seolah berusaha menangkap sesuatu, lalu tiba-tiba matanya menoleh ke arah Ye Tianfei, menatap ke kejauhan. Aku bisa merasakan aura anak bernama Ye itu. Dewa iblis itu mensibir setelah merasakannya beberapa saat. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya ajaib dan bergegas menuju ke arah Ye Tianfei berada, terus-menerus melintasi ruang. Segalanya agak buruk. Sepertinya kau menjadi sasaran. Ada seorang guru yang samar-samar mengunci napasmu melintasi ruang dan waktu yang jauh. Orang itu memancarkan energi iblis. Tidak diragukan lagi bahwa guru setengah dewa dari klan iblislah yang telah menemukan keberadaanmu. Kau sekarang sedang menjalani kesengsaraan, dan inilah saatnya energi dilepaskan secara menyeluruh. Dewa setengah dewa dari klan iblis dapat dengan mudah menemukanmu. Ketika dewa setengah dewa dari klan iblis itu bergegas menuju Ye Tianfei, Hun Lao segera merasakan sesuatu dan berbicara untuk mengingatkan Ye Tianfei. Tidak ada cara lain sekarang. Bencana guntur telah dimulai. Aku hanya bisa mencoba melewatinya secepat mungkin dan kemudian pergi dari sini. Jika aku menyerah di tengah bencana guntur, aku mungkin akan mendapat serangan balasan, dan akan sangat sulit untuk menerobosnya lain kali. Ye Tianfei berkata tanpa daya sambil menatap ular petir yang berguling turun dari langit. Karena Ye Tianfei telah mengumpulkan cukup pengalaman dan pengetahuan, dia mampu mengatasi kesengsaraan itu dengan sangat lancar. Sekitar 2 hari kemudian, badai petir berakhir, awan hitam menghilang, dan langit menjadi cerah. Ye Tianfei berdiri tinggi di udara dan mengepalkan tinjunya, merasakan energi abadi di badannya. Sekarang aku bisa melawan sebagian besar makhluk abadi dengan kekuatan abadiku sendiri, dan mengalahkan mereka. Ye Tianfei menunjukkan ekspresi percaya diri. Ayo cepat pergi, orang itu datang. Begitu dia mendekatimu, akan butuh banyak usaha bagimu untuk menyingkirkannya, kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Faktanya, Hun Lao telah mengingatkan Ye Tianfei berkali-kali sepanjang hari ini, karena sang dewa iblis semakin dekat dengan lokasi Ye Tianfei. Tidak hanya itu, 2 dewa iblis juga mulai bergegas menuju lokasi Ye Tianfei di 2 arah lainnya. Jelas saja, dewa iblislah yang pertama kali menemukan Ye Tianfei dan memberitahu kedua sahabat lainnya. 3 dewa iblis mengepung Ye Tianfei dari 3 arah. Kita bisa pergi sekarang. Ulat sutra naga bertanduk emas, keluarlah dan bawa pergi menara hantu itu. Sepertinya kau lebih baik dariku dalam menjelajah ruang dan waktu, kata Ye Tianfei. Tentu saja, perjalanan melintasi angkasa adalah teknik rahasia yang diwariskan oleh klan kami. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul di samping Ye Tianfei dan menjawab dengan bangga. Kemudian Ye Tianfei memasuki menara hantu, dan ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara hantu dan berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam angkasa.
Hanya sekitar selusin napas setelah ulat sutra naga bertanduk emas pergi, energi jiwa yang kuat dirasakan dari jauh dan terkunci pada posisi spasial tempat Ye Tianfei berada sekarang. Anak laki-laki bernama Ye, jadi kau bersembunyi di sini. Raungan marah terdengar, lalu badan iblis besar muncul di ruang dan waktu yang jauh. Seorang dewa iblis memancarkan energi magis yang mengerikan dan datang ke tempat Tianfei baru saja melewati kesengsaraan guntur dengan kecepatan yang mencengangkan hanya dalam satu langkah. Ternyata bocah bernama Ye itu baru saja mengalami kesengsaraan di sini, dan sekarang sudah pergi. Dewa iblis itu berdiri tinggi di langit, melihat sekeliling, lalu berbicara. Kutu kupret, anak ini licin sekali. Tapi aku sudah mengunci napasnya, dia tidak bisa kabur. Kata dewa iblis itu sambil menggertakkan giginya. Kemudian dia melihat ke arah ulat sutra naga bertanduk emas yang baru saja pergi. Dia melangkah dan menghilang di tempat, mengejar ke arah ulat sutra naga bertanduk emas itu pergi. Sesaat setelah dewa iblis setengah dewa ini pergi, terdengarlah gemuruh energi yang dahsyat di angkasa jauh. Kemudian muncullah dua sosok raksasa yang memancarkan energi iblis yang dahsyat. Dua dewa iblis lagi telah tiba. Kedua dewa iblis itu melihat ke tempat Ye Tianfei baru saja mengalami kesengsaraan, dan ekspresi mereka sangat jelek. Dengan taraf kultivasi mereka, sekilas mereka bisa tahu bahwa Ye Tianfei telah berhasil menerobos ke tahap ini dan menjadi makhluk abadi di surga. Ketika Ye Tianfei berada di alam abadi emas, kekuatan tempurnya sudah sangat luar biasa. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam abadi surgawi, ia pasti akan menjadi lebih baik lagi. Anak bernama Ye itu tumbuh terlalu cepat, dia terlalu jahat. Kita harus membasminya secepat mungkin. Jika kita membiarkannya terus tumbuh, suatu hari dia akan menjadi ancaman serius bagi kota iblis kita. Salah satu dewa iblis berkata dengan suara yang dalam. Ya, dia sudah menyebabkan begitu banyak masalah bagi kota iblis kita. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia akan menjadi semakin berbahaya. Anak bernama Ye ini harus mati, kalau tidak, kota iblis kita tidak akan pernah damai suatu hari nanti. Dewa iblis lainnya terdiam sejenak dan mengangguk. Kejar. Kemudian sang dewa iblis mengucapkan sepatah kata. Kedua dewa iblis itu berubah menjadi dua sinar cahaya iblis dan pergi dalam sekejap. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas terus-menerus bepergian melintasi ruang angkasa bersama menara hantu. Meskipun kecepatan ulat sutra naga bertanduk emas saat bergerak di luar angkasa tidak secepat kartu teleportasi luar angkasa, kecepatannya lebih tersembunyi. Setiap kali bergerak di luar angkasa, napas yang dikeluarkannya sangat lemah dan sulit dilacak. Sebagai peninggalan binatang purba, ulat sutra naga bertanduk emas secara alami pandai bepergian melalui ruang angkasa. Ini bukan berlebihan, tetapi sungguh menakjubkan. Tak lama kemudian, semakin sulit bagi tiga dewa iblis di belakang untuk merasakan aura ulat sutra naga bertanduk emas. Adapun Ye Tianfei, dia bersembunyi di menara hantu, tidak bergerak, dan melakukan berbagai teknik rahasia canggih untuk menahan napasnya, termasuk teknik rahasia isolasi canggih yang diajarkan oleh Tuan Liu, yang secara khusus digunakan untuk menghindari kesengsaraan guntur. Menjadi semakin sulit bagi tiga dewa iblis untuk menangkap napas Ye Tianfei. Sekitar 2 hari kemudian, tiga dewa iblis di belakang mulai tidak lagi merasakan nafas ulat sutra naga bertanduk emas dan Ye Tianfei. Kutu kupret. Dia membiarkan bocah itu kabur lagi. Ketiga dewa iblis itu geram dan meraung marah. Kabar baik, kita berhasil menyingkirkan ketiga orang itu lagi. Kata Hun Lao dengan gembira. Yang terkuat dari ketiga orang itu adalah dewa setengah dewa tingkat menengah. Aku mungkin tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi jika aku ingin menyingkirkan mereka, aku masih bisa melakukannya. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Namun, jika kita bertemu dengan dewa setengah dewa tingkat tinggi atau dewa setengah dewa sempurna lain kali, itu mungkin akan sangat merepotkan. Kata Ye Tianfei lagi. Dewa setengah tingkat tinggi dan dewa setengah sempurna pasti lebih kuat, terutama dewa setengah sempurna, yang sudah dekat dengan alam dewa. Ada beberapa dewa setengah sempurna di dunia yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan masih belum bisa menjadi dewa. Meskipun dewa setengah sempurna jenis ini bukanlah dewa sejati, kekuatannya tidak terduga. Begitu Anda bertemu mereka, sebaiknya jangan memprovokasi mereka. Hun Lao mengangguk dan menjawab. Tuan Hun,
Apakah Anda sudah membangkitkan ingatan tentang menjadi dewa setengah sempurna? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Hun Lao memiliki ingatan tentang klan pohon dunia keos. Seiring kekuatannya terus meningkat, semakin banyak ingatan yang akan terbangun. Sedikit, mungkin. Bagaimanapun, ada semacam dewa setengah dewa yang sempurna di dunia ini yang sangat menakutkan, jadi lebih baik jangan memprovokasi dia. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kau bertemu dengan dewa setengah dewa yang sempurna itu, kau mungkin akan terbunuh. Kata Hun Lao. Sangat menakutkan. Ye Tianfei terkejut. Menurut ingatanku, itu benar. Jawab Hun Lao. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Lagi pula, seharusnya tidak ada dewa setengah dewa yang sempurna yang akan berurusan denganku sekarang. Kata Ye Tianfei. Kau tidak pernah tahu. Meskipun dewa setengah sempurna jarang muncul, apakah kau sudah lupa? Benih yin dalam badanmu seharusnya sangat berguna bagi dewa setengah sempurna. Mungkin suatu hari dewa setengah sempurna akan datang dan menyebabkan masalah bagimu. Kata Hun Lao. Ye Tianfei tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Karena apa yang dikatakan Hun Lao benar, Ye Tianfei sudah tahu secara garis besar mengapa begitu banyak master dari berbagai kekuatan besar ingin datang menemuinya. Salah satu tujuan terpenting adalah untuk benih yin itu. Benih yin itu mengandung energi dan hukum yang tersisa dari para dewa kuno dari 3000 dunia. Benih itu pasti sangat berguna bagi para dewa setengah dewa, terutama para dewa setengah dewa yang sempurna. Pokoknya, kekuatanku masih sangat lemah sekarang, dan agak sulit untuk melindungi diriku sendiri. Sepertinya aku harus bergegas dan meningkatkan kekuatanku. Ye Tianfei menghela nafas pelan. Ye Tianfei merasakan tekanan luar biasa dan memiliki keinginan kuat untuk menjadi lebih kuat. Aku baru saja membuat terobosan belum lama ini. Dalam kurun waktu berikutnya, aku harus berkonsentrasi untuk meningkatkan energi mental dan tingkat ilmu pedangku. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Kemudian Ye Tianfei membiarkan salah satu jiwa memasuki menara pemurnian pikiran dan mulai memahami dan mengolah energi dan hukum mental. Kala itu di alam rahasia ketiadaan, Ye Tianfei menggunakan menara pemurnian pikiran untuk menyerap sebagian besar energi mental dan hukum mental di kota ke dalam menara, jadi ada sejumlah besar energi mental dan hukum mental di menara pemurnian pikiran. Melalui latihan, Ye Tianfei secara bertahap dapat menyerap dan menyempurnakan energi mental dan hukum mental di menara, dan akhirnya menjadikannya miliknya sendiri. Selain itu, Ye Tianfei juga memperoleh warisan gerbang hati di kota itu. Sejak meninggalkan alam rahasia kehampaan, Ye Tianfei belum sempat menenangkan diri dan memahami sepenuhnya, jadi sampai sekarang Ye Tianfei baru memahami dan mempraktikkan sebagian warisan gerbang hati. Sekarang Ye Tianfei memutuskan bahwa dalam periode waktu berikutnya dia harus menggunakan salah satu badan jiwanya untuk mengolah energi mentalnya tanpa henti. Ulat Sutra Naga bertanduk emas, ambillah menara hantu. Aku akan memberimu kartu teleportasi ruang angkasa untuk digunakan. Kau dapat bepergian untuk periode waktu berikutnya. Aku akan berlatih dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatanku. Kata Ye Tianfei kepada Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Biarkan aku bergegas. Kemana kita akan pergi? Apakah kamu berencana untuk pergi ke alam api? Ulat Sutra Naga bertanduk emas muncul di samping Ye Tianfei dan bertanya. Ya, aku berencana pergi ke alam api untuk mencari naga api guna berlatih kitab suci kuno 9 Sutra Matahari. Tujuanku meninggalkan 3000 dunia dan memasuki lautan kekacauan ruang dan waktu adalah untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuanku di mana-mana. Sekarang setelah aku tahu ada naga api di alam api yang dapat digunakan untuk berlatih, tentu saja aku harus pergi ke sana. Jika aku tidak pergi sekarang, kapan aku akan pergi? Jawab Ye Tianfei. Ye Tianfei mengetahui dari leluhur Bing bahwa ada naga api di alam api yang dapat digunakan untuk berlatih kitab suci kuno 9 Sutra Matahari, dan dia telah memutuskan untuk pergi ke alam api. Baiklah, kukira kau akan pergi ke alam api. Jawab Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Kemudian Ye Tianfei memasuki menara hantu, dan Ulat Sutra Naga bertanduk emas memimpin menara hantu menuju alam api. Leluhur Bing telah memberitahu Ye Tianfei lokasi ruang waktu alam api. Tuan Ye, saya telah memurnikan pil yang Anda buat untuk saya, dan sekarang luka saya telah sembuh. Tuan Ye,
Saya telah menggunakan pil yang Anda buat untuk saya untuk berlatih selama kurun waktu ini, dan saya merasa bahwa saya akan segera menerobos alam. Ye Tianfei baru saja memasuki menara hantu ketika dia menerima pesan dari banyak makhluk abadi dari kelompok dunia seribu arah. Ye Tianfei segera datang di depan para abadi itu. Selama kurun waktu ini, para dewa di kelompok dunia Qianfang telah mengasingkan diri, baik untuk menyembuhkan atau berlatih. Beberapa hari di dunia luar setara dengan hampir 1 tahun yang dihabiskan di menara hantu. Setelah setahun penyembuhan dan pelatihan, luka-luka yang diderita para abadi ini dalam pertempuran sebelumnya hampir sembuh. Karena efek pil yang disempurnakan Ye Tianfei untuk mereka sangat jelas, para dewa yang tidak terluka menggunakan pil yang diberikan Ye Tianfei untuk berlatih, dan sekarang kekuatan mereka telah meningkat pesat. Setidaknya selusin dewa telah merasakan peluang untuk terobosan. Tuan Ye, kita mungkin perlu segera menemukan tempat untuk membuat terobosan. Seorang makhluk surgawi tingkat tinggi berkata kepada Ye Tianfei. Jangan khawatir, saat kesengsaraan gunturmu datang, aku akan mencari tempat yang aman di luar sana agar kau bisa menerobosnya. Jadi jangan khawatir tentang terobosanmu. Ye Tianfei mengangguk. Bagaimanapun, Phantom Tower hanyalah senjata ajaib luar angkasa. Energi dan hukum yang terkandung di dalamnya tidak lengkap. Jika ingin menerobos, Anda harus meninggalkan Phantom Tower dan pergi ke luar angkasa dan waktu. Berikut ini beberapa ramuan tingkat surgawi. Semuanya digunakan untuk membantu kultivasi, dan efeknya sangat bagus. Kamu dapat menggunakannya untuk kultivasi. Ye Tianfei mengeluarkan lebih dari 100 botol dan meletakkannya di depan makhluk surgawi. Setiap botol berisi banyak ramuan tingkat surgawi. Ye Tianfei memperoleh 6 cincin ruang angkasa di alun-alun alam rahasia Void. Salah satu cincin ruang angkasa diisi dengan semua ramuan tingkat abadi, tidak hanya dalam jumlah besar tetapi juga dalam variasi yang sangat lengkap. Terakhir kali dia memurnikan pil untuk para dewa ini hanya untuk mengambil kesempatan memahami teknik dan pengalaman alkimia di kuali alkimia. Kali ini, Ye Tianfei tidak berniat membuang waktu membantu mereka memurnikan pil. Dia hanya akan memberi mereka pil yang sudah jadi. Terima kasih, Tuan Ye. Para dewa sangat gembira saat melihat pil di depan mereka. Terakhir kali, Ye Tianfei berkata bahwa dia bisa menyediakan ramuan apapun yang mereka butuhkan untuk kultivasi mereka. Sekarang tampaknya apa yang dikatakan Ye Tianfei benar. Ini adalah keputusan yang tepat bagi kita untuk mengikuti Guru Ye. Aku merasa bahwa jika aku mengikuti Guru Ye, kekuatanku akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Tentu saja, Guru Ye adalah seorang alkemis hebat yang dapat memurnikan pil tingkat setengah dewa. Kita sangat beruntung dapat mengikuti seorang alkemis seperti itu. Setelah para abadi dari kelompok dunia 1000 penjuru menerima ramuan tersebut, mereka berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, dan tak seorang pun dari mereka dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Baiklah, mari kita berlatih segera setelah mendapatkan pilnya. Tuan Muda Ye meminta kita untuk menggunakan seluruh waktu kita untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Teriak Ouyang Tao. Semua orang pergilah berlatih. Jika ada yang ingin menerobos, beritahu aku dan aku akan mencari tempat bagi kalian untuk menerobos. Kata Ye Tianfei. Kemudian makhluk-makhluk surgawi itu berbalik dan pergi mencari tempat untuk meneruskan retret dan kultivasinya. Ye Tianfei juga menemukan tempat di menara hantu, lalu mengatur puluhan formasi untuk membentuk ruang formasi kecil. Ia memasuki ruang formasi dan mulai berlatih dalam pengasingan. Ye Tianfei menggunakan salah satu badan jiwanya untuk mengolah energi mentalnya, dan badan jiwa lainnya mulai berlatih metode 10.000 pedang kembali menjadi satu. Sebelum meninggalkan 3.000 dunia, Ye Tianfei mewarisi ilmu pedang dari Dewa Pedang. Namun, setelah memasuki laut kekosongan kekacauan primal, Ye Tianfei menghabiskan waktu yang relatif lebih sedikit untuk berlatih ilmu pedang, sehingga tingkat ilmu pedangnya tidak banyak meningkat. Sekarang Ye Tianfei berencana untuk meningkatkan ilmu pedangnya. Di angkasa luar, ulat sutra naga bertanduk emas terus melintasi angkasa dan menuju alam api. Menurut leluhur Bing, lokasi alam api sangat jauh, di tempat yang sangat terpencil di laut kekosongan kekacauan. Sekitar 5 atau 6 hari kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas itu bergerak cepat di angkasa. Tiba-tiba, ia berhenti, melihat ke satu arah dengan ekspresi penasaran.
Sepertinya ada seseorang yang sedang mengalami malapetaka guntur di sana. Meskipun belum resmi dimulai, skalanya tampaknya sangat mengejutkan. Aku belum pernah melihat malapetaka guntur yang begitu mengerikan. Ulat sutra naga bertanduk emas melihat ke arah itu dan berkata pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ye Tianfei yang sedang berlatih, menyadari bahwa ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berhenti bergerak dan segera bertanya. Saya merasakan ada seorang pria kuat yang sangat menakutkan sedang mengalami kesengsaraan guntur di arah itu. Dilihat dari skala kesengsaraan guntur, saya menduga itu mungkin seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi atau dewa setengah dewa yang sempurna. Karena bahkan pada jarak yang begitu jauh, saya sudah merasakan aura guntur yang merusiak. Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab. Apa yang menarik dari kesengsaraan guntur orang lain? Cepatlah dan lanjutkan perjalananmu. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Ye Tianfei berkata dengan santai. Selama kurun waktu ini, Ye Tianfei telah berkultivasi sepenuh hati dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal di dunia luar. Apa yang kau lakukan dengan mencampuri urusan orang lain? Pikirkanlah, jika seorang dewa setengah dewa yang sempurna mengalami kesengsaraan guntur, maka alam apa yang ingin ia capai? Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Jika seorang dewa setengah sempurna ingin menerobos ke alam yang lebih tinggi, itu berarti dia ingin menjadi dewa. Ye Tianfei tidak dapat menahan perasaan di hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas. Dia segera berhenti berlatih dan berkata dengan nada terkejut. Ini masalah besar dan kita tidak boleh melewatkannya. Ayo kita pergi dan melihatnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan melanjutkan. Seseorang akan segera menerobos dan menjadi dewa. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan menggemparkan seluruh laut kekosongan dunia kekacauan. Tentu saja, kita tidak boleh melewatkannya. Ulat sutra naga bertanduk emas itu segera berbalik dan bergegas menuju ke arah datangnya napas guntur di kejauhan. Tak lama kemudian, ledakan guntur yang mengerikan meraung dari kehampaan di depan. Memandang ke depan, terhampar lautan guntur yang luas, di dalamnya bergulung-gulung ular-ular listrik yang menyeramkan dan berdesakan rapat. Setiap ular petir sangat tebal. Ribuan ular petir berkumpul bersama untuk membentuk lautan guntur. Energi guntur yang merusiak yang dipancarkan menyebar ke kehampaan ke segala arah, membuat orang merasakan ketakutan yang menembus jauh ke dalam jiwa mereka bahkan dari jarak yang sangat jauh. Bagaimana bisa ada bencana guntur berskala besar seperti itu? Ye Tianfei muncul di samping ulat sutra naga bertanduk emas dan melihat dari jauh. Dia sedikit tercengang melihat lautan guntur yang luas yang tampak seperti lautan. Ye Tianfei telah mengalami banyak kesengsaraan guntur, tetapi dibandingkan dengan lautan guntur di depannya, Ye Tianfei merasa bahwa kesengsaraan guntur yang dialaminya bahkan tidak sepersejuta, atau bahkan sepersejuta. Karena skala lautan guntur di depannya begitu besar, jika dia benar-benar menghitungnya, luasnya mungkin sebesar gugusan dunia biasa. Ini pastilah malapetaka guntur yang mempersiapkan seseorang untuk menjadi dewa. Ulat sutra naga bertanduk emas tercengang oleh skala besar di depannya. Tidak diragukan lagi bahwa ini memang malapetaka guntur yang membawa kita menjadi dewa. Kami tidak pernah menyangka akan mengalaminya. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, segera tahan napasmu dan tetap rendah hati. Begitu berita tentang kesengsaraan guntur menjadi dewa menyebar, diperkirakan semua dewa di seluruh laut kekosongan kekacauan akan datang untuk menonton. Di era ini, para dewa tidak muncul, dan sekarang tiba-tiba seseorang ingin mengatasi kesengsaraan guntur menjadi dewa. Hal seperti itu terlalu mengejutkan, dan diperkirakan akan menimbulkan sensasi di seluruh laut kekosongan kekacauan. Kemudian Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas segera menahan napas mereka, dan masing-masing melakukan berbagai rahasia tembus pandang dan isolasi yang canggih untuk menutupi napas mereka dengan erat. Ye Tianfei juga mengeluarkan segenggam bendera formasi dan mengatur lusinan formasi canggih di ruang sekitarnya, membentuk ruang formasi kecil. Dengan cara ini, bahkan jika seorang master setengah dewa lewat, dia mungkin tidak dapat menemukan Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas. Terlebih lagi, tujuan para master setengah dewa yang berani datang ke sini pasti untuk menyaksikan kesengsaraan guntur yang akan datang, dan mereka tidak akan memusatkan perhatian mereka pada tempat lain. Berita itu memang benar. Master kuil Xiaoliang di Xiaoliang Tian benar-benar berniat untuk mengatasi kesengsaraan ilahi.
Kesengsaraan guntur seperti itu harus diperhatikan dengan saksama. Terlepas dari apakah kesengsaraan guntur ini berhasil atau gagal, itu akan memiliki makna penuntun yang sangat besar bagi jalan kita di masa depan. Di kejauhan, beberapa master setengah dewa berguling dan berhenti di depan lautan guntur yang luas. Melihat lautan guntur yang besar di depan mereka, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Salah satu setengah dewa senior berkata dengan suara bersemangat. Setelah sekian lama terdiam, Master Xiaoliang akhirnya tidak dapat menahan diri dan memutuskan untuk menantang kesengsaraan ilahi. Keberanian seperti itu sungguh menakjubkan. Di era pasca dewa ini, laut kekosongan kekacauan kita membutuhkan pelopor seperti itu. Dari arah lain, seorang pria parubaya mengenakan mahkota emas dan jubah emas melangkah mendekat, berhenti di tepi lautan guntur, melihat ke arah pusat lautan guntur yang luas, mengangguk, dan berbicara dengan nada kagum. Kekuatan orang ini mengerikan. Aku hanya merasakannya, tetapi aku tidak bisa merasakan apapun. Dia jelas berdiri di sana, tetapi dengan kekuatanku, aku bisa merasakan bahwa ruang di mana dia berada kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Hun Lao berbisik kepada Ye Tianfei. Sebelum Ye Tianfei sempat menjawab, lelaki parubaya berjubah emas di kejauhan melirik ke arah Ye Tianfei, sengaja atau tidak sengaja. Jangan merasakannya lagi, dia tampaknya telah menemukan kita. Ye Tianfei terkejut ketika melihat tindakan pria parubaya berjubah emas itu. Sebenarnya, Ye Tianfei hanya diam-diam merasakan keberadaan lelaki setengah baya ini, tetapi dia sama sekali tidak dapat merasakan keberadaannya, apalagi mengetahui sampai sejauh mana kekuatannya. Bahkan Hun Lao dan Ye Tianfei tidak dapat merasakan keberadaan ini. Tak perlu dikatakan, itu pasti sangat menakutkan. Orang ini mungkin adalah makhluk paling mengerikan yang pernah kita temui sejauh ini. Hun Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Amitabha, Master Xiaoliang memilih untuk melampaui malapetaka ilahi di era ini, yang merupakan berkah besar bagi laut kekosongan kekacauan kita. Dia adalah panutan bagi generasi kita dan layak dikagumi. Seorang biksu tua muncul di kehampaan di kejauhan. Dia mengenakan jubah yang agak usang. Dia menggenggam kedua tangannya, berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah dengan wajah tenang. Ia tampak berjalan sangat lambat, tetapi sebenarnya, ia hanya membutuhkan waktu kurang dari satu tarikan napas untuk melintasi jarak waktu dan ruang yang jauh dan mendarat di tepi lautan guntur. Ia melantunkan nama Buddha dengan keras dan kemudian mulai berbicara. Ini adalah biksu tak berdosa dari dunia spiritual. Seseorang mengenali asal-usul biksu tua ini dan tak dapat menahan diri untuk berseru dengan suara pelan, karena biksu tua ini telah menguasai seluruh laut kekosongan kekacauan sejak lama, tetapi kemudian tiba-tiba pensiun dan jarang muncul. Tanpa diduga, dia muncul lagi sekarang. Biksu polos, aku tidak menyangka bahwa kesengsaraan gunturku telah menarikmu ke sini juga. Setelah biksu polos itu muncul, sebuah suara keras tiba-tiba datang dari tengah lautan guntur yang luas di depan. Ada sesosok badan di sana, dan baru pada saat inilah orang-orang di sekitar Lei Hai tiba-tiba menyadarinya. Di tengah lautan guntur, tempat ular-ular petir paling pekat dan paling terang, seorang pendeta Tao tua berbadan kurus kering dan berwajah tua telah duduk bersila sejak beberapa waktu yang lalu. Dengan latar belakang lautan guntur yang bergulung-gulung, ia terlihat sangat kecil, membuat orang-orang merasa tidak berarti. Namun semua orang tahu bahwa pendeta Tao tua ini mampu bertahan di tengah lautan guntur ini, dan kekuatannya yang mengerikan tak terlukiskan. Sebab jika seorang master setengah dewa biasa ada di posisi itu, kemungkinan besar dia akan hancur total dan hancur berkeping-keping oleh energi guntur yang mengerikan itu dalam sekejap. Hehehe, Guru Kuil Xiaoliang telah melewati kesengsaraan ilahi. Ini adalah peristiwa besar yang telah mengguncang seluruh laut kekosongan kekacauan. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Biksu yang polos itu tersenyum tipis dan menjawab. Kemudian ia mencari suatu tempat di tepi lautan guntur, duduk bersila, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pada saat ini, sebuah istana emas besar menerobos udara di kehampaan yang jauh, memancarkan energi abadi yang mengerikan. Di atas pintu istana emas besar ini terdapat 3 karakter besar dengan gaya flamboyan, kuil para dewa. Para guru dari kuil para dewa ada di sini. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei dengan suara rendah. Istana emas yang besar itu sampai di tepi lautan guntur dan berhenti di sana tak bergerak, dan tidak ada suara yang keluar dari dalamnya. Akan tetapi,
beberapa makhluk di sekitar diam-diam telah menjauh dari istana. Mungkin saja salah satu leluhur kuil surga telah tiba. Seseorang berbisik, kuil para dewa adalah kekuatan yang relatif kuat di laut kekosongan kekacauan. Konon, beberapa leluhurnya sangat kuat. Pemimpin faksi gelap ada di sini. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Di arah lain, warna hitam menyebar di kehampaan yang jauh, dan kemudian sosok hitam tinggi muncul. Ia datang ke depan lautan guntur hanya dalam satu langkah, dan berdiri di sana tanpa gerakan apapun, menatap Master Kuil Xiaoliang yang berada di tengah lautan guntur. Itu memang kesengsaraan menjadi dewa. Setelah beberapa saat, sosok hitam tinggi itu berbicara pelan, suaranya terdengar samar dan aneh. Kemudian beberapa master dari kekuatan besar lainnya datang satu demi satu, termasuk kota iblis, kota sihir, dunia bawah besar, sekte Sangqing, Del. Master-master teratas dari berbagai kekuatan besar di laut kekosongan kekacauan datang satu demi satu. Mereka semua adalah dewa setengah dewa, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa setengah dewa sempurna dan dewa setengah dewa tingkat tinggi, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura energi yang sangat menakutkan. Ye Tianfei bersembunyi di ruang kecil formasi dan merasakan aura yang terpancar dari para master top di sekitarnya. Dia tidak berani bergerak sama sekali, dan dia bahkan tidak berani melepaskan energi jiwanya untuk merasakannya. Ye Tianfei mengerti bahwa meskipun kekuatannya saat ini cukup bagus, dia pasti tidak akan sebanding dengan para dewa setengah tingkat tinggi dan dewa setengah sempurna itu. Untungnya, teknik rahasia yang diajarkan Tuan Liu kepada Ye Tianfei untuk menghindari bencana petir sangat maju, dan ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao juga menampilkan teknik rahasia ruang angkasa tingkat tinggi untuk membantu Ye Tianfei menyembunyikan napasnya. Hu Miao juga melepaskan energi ilusi unik klan mereka, yang menutupi badan Ye Tianfei. Selain lusinan formasi isolasi yang telah disiapkan Ye Tianfei sebelumnya, para master di sekitarnya tidak menemukan Ye Tianfei. Setelah 1 atau 2 hari, sejumlah besar master setengah dewa telah berkumpul di ruang sekitar lautan guntur. Semua master setengah dewa ini berkonsentrasi pada lautan guntur di depan mereka, begitu pula sejumlah kecil master kuil di tengah lautan guntur. Ye Tianfei memperhatikan bahwa energi lautan guntur tampaknya berangsur-angsur menjadi ganas. Ular-ular petir listrik yang tebal bergerak semakin gila, seolah-olah mereka memiliki kehidupan, membuat raungan yang memekakkan telinga, membuat kekosongan yang luas benar-benar mendidih. Sepertinya malapetaka guntur ini akan segera dimulai, kata Hun Lao kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Sekitar 1 hari kemudian, energi guntur yang terkumpul di lautan guntur tampaknya telah mencapai puncak yang mengerikan, dan kemudian tiba-tiba kesengsaraan guntur dimulai. Guntur dahsyat menggelegar dari langit bagaikan air terjun. Bencana guntur ini tampaknya telah mencapai tingkat terparahnya saat dimulai. Lapisan guntur yang pekat benar-benar menenggelamkan Master Kuil Xiaoliang dalam sekejap. Dari kejauhan, ruang itu tampak meledak dan berubah menjadi debu. Guntur yang tak berujung dan besar itu bagaikan ribuan naga yang menyilaukan, terus-menerus menyerbu ke arah penguasa Kuil Xiaoliang. Adegan ini begitu mengerikan, tak lama kemudian sosok Master Kuil Xiaoliang menghilang sepenuhnya, dan ruang itu dibanjiri oleh ular petir putih. Beberapa dewa setengah lemah bahkan tidak bisa merasakan aura Master Kuil Xiaoliang. Mereka tidak bisa melihat apapun dan semuanya gelap gulita. Hanya para dewa setengah dewa yang paling kuat dan sempurna yang dapat melihat bahwa Master Kuil Xiaoliang, yang berada di tengah guntur, sedang bertarung melawan guntur. Lubang-lubang darah terhempas keluar dari badannya satu demi satu, daging dan darah beterbangan di mana-mana, dan langit berlumuran darah. Aku sama sekali tidak bisa merasakan napas penguasa Kuil Xiaoliang. Guntur seperti itu benar-benar mengerikan. Aku memperkirakan bahwa jika seorang dewa muda mencapai posisi itu, dia akan langsung menjadi abu dan tidak akan ada lagi. Hun Lao tidak bisa menahan senyum pahit. Kesengsaraan yang menjadi dewa memang layak untuk reputasinya. Ini baru permulaan, dan kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan seorang master tingkat atas dari Kuil Xiaoliang mungkin tidak dapat menahan kesengsaraan guntur ini. Seorang master setengah dewa tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Gemuruh guntur menyebar jauh dan dapat didengar dengan jelas dalam jarak yang jauh dalam ruang dan waktu. Bencana guntur sebesar ini begitu dahsyat hingga tampaknya akan menghancurkan seluruh kehampaan, tak menyisakan apapun.
Yang kulihat hanyalah kehampaan yang meratap dan guntur yang bergemuruh. Semuanya hancur di lautan guntur itu. Setiap jari dan setiap inci ruang dipenuhi dengan kilat yang sangat terang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh panjang dari tengah lautan guntur yang tak berujung, kemudian semua orang melihat sesosok badan di tempat itu terus membesar dan membesar, memancarkan cahaya yang menyilaukan, bersaing dengan cahaya petir terang yang ada di sekitarnya. Itulah penguasa kuil Xiaoliang. Dia melawan malapetaka guntur. Tampaknya dia dalam kondisi baik. Sebagian besar dewa setengah baya bersorak gembira saat melihat sosok yang mempesona itu terus menjulang tinggi. Apakah kalian menyadari bahwa para dewa setengah dewa yang datang ke sini untuk menonton tampaknya berharap agar Master Kuil Xiaoliang dapat berhasil menerobos? Melihat ekspresi para Master Dewa setengah dewa di sekitarnya, Hun Lao tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya, dan kemudian dia mengirimkan transmisi suara kepada Ye Tianfei. Kurasa terlalu sulit untuk menerobos dan menjadi dewa di era ini. Jika penguasa kuil Xiaoliang berhasil menerobos, itu sama saja dengan memberi harapan besar kepada para dewa lainnya, yang menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menerobos dan menjadi dewa di era ini. Itulah sebabnya mereka berharap penguasa kuil Xiaoliang dapat menerobos dengan sukses, yang sama saja dengan membuka jalan bagi semua orang. Ye Tianfei juga memperhatikan ekspresi para dewa di sekitarnya, memikirkannya, lalu berkata dengan nada spekulatif. Apa yang kau katakan masuk akal. Kemungkinan besar inilah alasannya. Hun Lao mengangguk setuju. Sebelum mereka menyadarinya, malapetaka guntur ini telah berlangsung selama 2 hari 2 malam. Setelah 2 hari 2 malam, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa intensitas malapetaka guntur mulai melemah perlahan, dan ada tanda-tanda akan berakhir. Apakah malapetaka guntur akan segera berakhir? Apakah Master Kuil Xiaoliang benar-benar berhasil selamat dari malapetaka guntur ini dan akan segera menjadi dewa? Ini sungguh menakjubkan. Di era pasca dewa ini, sebenarnya ada orang yang akan segera menerobos dan menjadi dewa. Setelah menyadari bahwa malapetaka guntur secara bertahap melemah, seseorang berteriak dengan nada terkejut. Di era ini, para dewa tidak terlihat, dan penguasa paling kuat di dunia adalah para dewa setengah. Sekarang tiba-tiba seseorang telah melewati malapetaka ilahi dan akan segera berhasil. Jika hal seperti itu menyebar, itu mungkin akan menimbulkan sensasi di seluruh laut kekosongan kekacauan dalam sekejap. Jika Master Kuil Xiaoliang benar-benar menjadi dewa, bukankah itu berarti mulai sekarang dia akan menjadi eksistensi terkuat di laut kekosongan kekacauan kita? Dia akan memimpin laut kekosongan kekacauan, dan siapa yang dapat bersaing dengannya untuk mendapatkan supremasi? Seseorang memikirkan hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang merasa sedikit berat di hati mereka. Saat malapetaka guntur dimulai, banyak dewa setengah berharap agar guru Xiaoliang dapat berhasil menerobos dan membawa harapan bagi para guru dewa setengah lainnya. Tetapi sekarang setelah mereka melihat bahwa Master Kuil Xiaoliang akan berhasil membuat terobosan, banyak master dari kekuatan besar mulai merasa tidak nyaman. Karena jika Tuan Kuil Xiaoliang benar-benar menjadi dewa, maka dia akan menjadi orang nomor 1 di laut kekosongan kekacauan, dan semua kekuatan besar lainnya harus tunduk padanya. Tidak ada kekuatan besar yang mau tunduk pada kekuatan lain. Dasar orang-orang bodoh. Bagaimana mungkin kesengsaraan menjadi dewa bisa begitu sederhana dan berakhir begitu cepat? Ini baru permulaan. Seorang lelaki tua jangkung di kejauhan melirik para dewa yang sedang berdiskusi dan berkata sambil mensibir. Mendengar ucapan lelaki tua itu, para dewa yang tengah membicarakan masalah itu langsung terdiam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Karena aura yang terpancar dari lelaki tua itu begitu mengerikan, para dewa setengah kekuatan rata-rata ini tidak berani memprovokasinya dan hanya bisa diam. Lihat, ada lagi bencana guntur di atas kepala-kepala kuil Xiaoliang, dan ada 9 lapisan. Setiap lapisan bencana guntur seperti 1 tingkat surga, dan totalnya ada 9 tingkat surga. Terlalu mengerikan. Ternyata ada bencana guntur seperti itu di dunia. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke atas kepala-kepala kuil Xiaoliang di kejauhan dan berteriak kaget. Ketika semua orang melihat, mereka melihat bahwa 9 lapisan lautan guntur telah muncul di angkasa di atas Master Xiaoliang. Skala setiap lapisan lautan guntur sebanding dengan yang sebelumnya. 9 lapisan lautan guntur ditumpuk satu di atas yang lain, dengan tingkat yang jelas dari rendah ke tinggi. Selain itu,
Energi guntur yang dipancarkan tampaknya lebih kuat dari yang sebelumnya, yang membuat kulit kepala semua orang geli. 9 kali kesengsaraan guntur. Ini adalah tahap yang diperlukan untuk menjadi dewa. Biksu polos yang berdiri di sana diam-diam tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Master Kuil Xiaoliang mendongak ke 9 lapis kesengsaraan guntur di atas kepalanya, tertawa keras, lalu mengambil inisiatif menyerang, melayang ke udara, dan menyerbu menuju lapis pertama kesengsaraan guntur di atas kepalanya. Seperti yang diharapkan dari Master Biara Xiaoliang yang terkenal. Begitu melihat tindakan Master Biara Xiaoliang, banyak Master setengah dewa langsung bersorak. Perilaku provokatif dari Master Kuil Xiaoliang ini langsung menimbulkan reaksi dari tingkat pertama kesengsaraan guntur di atas. Guntur yang lebat bergulung turun seperti hujan lebat, menenggelamkan Master Kuil Xiaoliang sepenuhnya dalam sekejap. Kemudian, kepala Kuil Xiaoliang mulai menggunakan kekuatan gaibnya. Badannya yang awalnya kurus terus tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi raksasa yang berdiri di tengah lautan guntur yang bergulung-gulung, meninju dan menendang, serta bertarung dengan guntur di sekitarnya. Setelah sekitar beberapa jam, lapisan pertama lautan guntur benar-benar dihancurkan oleh penguasa Kuil Xiaoliang. Terlalu kuat. Para master setengah dewa di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Master Kuil Xiaoliang yang menakjubkan yang berdiri di tengah lautan guntur. Setelah menghancurkan lapisan pertama lautan guntur, Master Xiaoliang terus menyerbu menuju lapisan lautan guntur berikutnya, dan kemudian bertarung dengan lapisan lautan guntur kedua. Sekitar setengah hari kemudian, Master Kuil Xiaoliang menghancurkan lapisan kedua lautan guntur, dan kemudian mulai menantang lapisan ketiga lautan guntur. Pada saat berikutnya, semua orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri saat penguasa Kuil Xiaoliang memadamkan lapisan demi lapisan lautan guntur. Pada akhirnya, semua lautan guntur padam, semua awan gelap menghilang, dan kehampaan kembali ke keadaan jernihnya. Tuan Kuil Xiaoliang berdiri di kehampaan, dan aura yang terpancar dari sosoknya yang kurus sangat menakutkan. Kesengsaraan guntur tampaknya telah berakhir. Apakah Master Kuil Xiaoliang telah menjadi dewa sekarang? Ini sungguh menakjubkan. Kita benar-benar menyaksikan kelahiran dewa. Apakah ini berarti era pasca dewa akan segera berakhir? Apakah akan ada dewa di dunia ini lagi mulai sekarang? Banyak dewa setengah mati sangat terkejut saat melihat Master Kuil Xiaoliang, yang berdiri di sana dengan aura yang semakin menakutkan. Kesengsaraan pendewaan Master Xiaoliang belum berakhir. Tahap ketiga dimulai dan makhluk guntur mulai muncul. Tiba-tiba terdengar suara dari Istana Emas. Ada seorang guru dari kuil surga di Istana Emas ini. Makhluk guntur. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mendengar ini. Kemudian semua orang melihat pemandangan aneh. Di ruang di sekitar Master Kuil Xiaoliang, satu demi satu makhluk hidup dengan cahaya terang bersinar di sekujur badan mereka muncul. Makhluk-makhluk ini berasal dari semua ras, termasuk manusia, setan, binatang buas, monster, dan ras lainnya. Badan setiap makhluk sangat mempesona. Makhluk-makhluk bermunculan silih berganti, berdiri rapat di ruang sekelilingnya, mengelilingi Master Kuil Xiaoliang. Tahap ketiga untuk menjadi dewa adalah bertarung dengan makhluk guntur. Seorang dewa setengah dewa berkata dengan lembut. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk petir di sekitarnya mulai melancarkan serangan yang mengerikan. Satu demi satu, makhluk-makhluk petir itu menyerbu ke arah Xiaoliang Guanzu dari segala arah. Masing-masing makhluk guntur ini memiliki kekuatan dewa setengah, yang setara dengan sejumlah besar penguasa dewa setengah mengepung sejumlah kecil penguasa kuil, banyak di antaranya merupakan penguasa tingkat dewa setengah sempurna. Ribuan master setengah dewa mengepung dan menyerang dengan panik dari segala arah, dan Master Kuil Xiaoliang tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, dia layak menjadi master top generasi tua yang sudah terkenal sejak lama. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan tekun, dia telah memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan setengah dewa biasa. Menghadapi begitu banyak makhluk petir dengan kekuatan setengah dewa, dia tetap bertarung dengan penuh semangat dan tidak pernah mundur selangkah pun. Akhirnya aku mengerti mengapa Tuan Xiaoliang berani memilih menjalani kesengsaraan ilahi, karena dia memang punya keyakinan dan kekuatan untuk melakukannya. Kekuatannya jauh melampaui kita. Sebuah seruan terdengar dari Istana Emas. Tuan Xiaoliang mungkin adalah makhluk terkuat di laut kekosongan kekacauan kita.
Para penguasa setengah dewa biasa akan langsung terbunuh di hadapannya. Para makhluk di sekitar tidak dapat menahan rasa heran dalam hati mereka saat menyaksikan Tuan Xiaoliang terus-menerus mengalahkan makhluk guntur berkekuatan setengah dewa satu demi satu. Pada akhirnya, penguasa kuil Xiaoliang benar-benar meledakkan semua makhluk guntur. Kita telah melewati level ketiga lagi. Melihat Master Kuil Xiaoliang berdiri sendirian di sana, semua master setengah dewa di sekitarnya terkejut. Sejauh ini dalam kesengsaraan guntur ini, Master Kuil Xiaoliang telah melewati 3 tingkat. Ada satu level terakhir. Nyalakan api suci dan bakar dirimu. Jika level terakhir bisa dilewati, maka Master Kuil Xiaoliang bisa berhasil menerobos. Seorang dewa setengah sempurna yang tampak lebih tua berbicara perlahan. Pada saat ini, Master Xiaoliang sudah duduk bersila di tempat di mana dia baru saja bertarung dengan makhluk-makhluk guntur itu, seolah-olah dia sedang beristirahat dengan mata terpejam. Tiba-tiba, lihat, badan Tuan Xiaoliang terbakar. Teriak seseorang karena terkejut. Tiba-tiba, sinar api yang menyilaukan muncul dari badan Master Xiaoliang. Api tersebut memiliki warna yang berbeda, dan setiap api memancarkan suhu yang mencengangkan. Kemudian badan guru Xiaoliang terbakar habis. Pembakaran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Penguasa kuil Xiaoliang telah menjadi dewa. Era pasca dewa akan segera berakhir. Mulai sekarang, para dewa akan muncul di lautan hampa yang kacau. Era baru telah tiba. Melihat penguasa kuil Xiaoliang yang telah terbakar oleh api dewa selama 3 hari 3 malam, biksu yang tidak bersalah itu tiba-tiba berkata dengan keras. Apakah era baru benar-benar akan datang? Setelah mendengar perkataan biksu yang tidak bersalah itu, semua orang terkejut. Pada saat ini, dengan teriakan penguasa kuil Xiaoliang tiba-tiba mulai berteriak. Api suci yang telah membakar badannya selama 3 hari 3 malam tiba-tiba mengubah auranya, dan itu setidaknya 100 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Badan Master Xiaoliang terbakar dengan minyak yang keluar darinya. Dia terus berteriak dan bahkan berguling-guling kesakitan, tampak sangat kesakitan. Jalan menuju menjadi dewa telah terputus, dan tidak ada lagi dewa di dunia ini. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, semua orang menyaksikan badan guru Xiaoliang terbakar habis menjadi abu, tanpa setitik pun debu tersisa, dan mereka pun hancur total. Bagaimana ini bisa terjadi? Hasil seperti itu agak sulit diterima semua orang untuk sementara waktu. Bersambung.